Halo semuanya, selamat datang di channel CCTV Update. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada sahabat semua tentang dua cara untuk kita melakukan aktivasi DVR Hikvision atau bisa juga IP kamera, gitu ya. Nah, dua hal tersebut saya akan jelaskan nanti di sini. Tetapi sebelum saya menjelaskan itu, abaikan dulu di monitor, tetapi dengarkan suara saya. Jadi pertama kali kita membeli DVR Hikvision, dari Hikvisionnya itu tidak menyertakan username password bawaan, yang artinya kita harus men-set username dan password sendiri sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk melakukan set username dan password itu, saya akan tunjukkan dua cara di sini. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah untuk cara pertama, nantinya kita akan melakukan aktivasi itu menggunakan SADP tool atau software yang diberikan oleh Hikvision. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan web browser ya, atau browser biasa seperti Google Chrome, Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Gak jadi masalah, semuanya kita bisa tentukan masing-masing. Oke, sekarang yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, pastikan dulu DVR-nya sudah hidup ya. Kemudian kita punya laptop atau komputer, dan kemudian kita hubungkan ya, kita hubungkan DVR itu langsung ke laptop. Atau kalau misalkan sudah terhubung dengan jaringan, kita cukup bergabung di jaringan tersebut, seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Di laptop saya belum menghubungkan. Tandanya kalau belum terhubung adalah di sini ada tanda silang ya. Jadi di sini ada tanda silang. Kemudian saya akan coba hubungkan ya DVR ke laptop langsung ya, tanpa melalui modem atau router. Oke, sekarang sudah mulai terhubung. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu men-set IP address-nya. Walaupun sebenarnya kalau kita aktivasi melalui SADP tool tidak perlu set IP, tidak apa-apa. Cuma nanti kalau kita mau menggunakan browser, itu artinya kita juga harus men-set IP-nya terlebih dahulu. Oleh karena itu, biar sama-sama aman, saya akan set IP-nya terlebih dahulu. Ya. Bisa saya ulangi, klik kanan di local area connection ini atau di LAN ini, kemudian kita klik properties. Kemudian kita pilih yang ini, Internet Protocol version 4 ya. Kemudian kita pilih yang ini, use this following IP address, atau kita set secara statik. Ya, biasanya saya set 192.168.1.2 begitu ya. Oke, kita cukup seperti ini. Kemudian kita oke lagi. Oke, kalau sudah seperti ini kita minimize atau kita close, nggak apa-apa. Kemudian langkah pertama yaitu melakukan aktivasi menggunakan SADP tool. Oke, saya buka dulu software SADP toolnya. Kalau belum punya SADP tool ini, bisa di-download di websitenya Hikvision. Oke, tandanya DVR itu belum aktif. Di sini biasanya ada tulisan inactive ya. Kemudian kita untuk mengaktifasi itu perlu checklist di sini ya. Maka secara otomatis nanti akan muncul di samping ini, suruh kita untuk membuat password baru. Tetapi kalau misalkan di sini belum muncul, biasanya tersembunyi seperti ini. Ya. Di sini biasanya ada tanda anak panah keluar, kita klik aja. Oke, seperti ini. Kemudian baru kita tentukan passwordnya. Silakan gunakan password kombinasi huruf dan angka dan huruf besar untuk keamanan CCTV Anda. Kemudian kita konfirmasi. Nah, untuk channel password ini bisa sama ataupun beda. Untuk di sini saya samakan saja. Kemudian di sini juga ada option untuk enable Hikconnect atau tidak. Kalau kita belum perlu, kita abaikan saja. Tetapi kalau memang langsung mau di enable, ya silahkan. Tetapi kalau untuk di enable ini baiknya kalau misalkan Anda sudah terhubung dengan modem ya.
Kemudian kita klik activate. Nah, kita tunggu. Nah, di sini ada saran ya sebenarnya dari Hikvision-nya ini. Suatu saat ketika kita lupa password gitu ya, kita itu bisa langsung merestore-nya seperti itu. Tetapi untuk tutorial ini nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Oke, kita cancel saja. Itu artinya sekarang sudah aktif, kita tinggal klik confirm. Oke, di sini sudah aktif ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah cara yang pertama yang bisa kita lakukan untuk mengaktifasi DVR Hikvision. Kemudian untuk yang kedua, kita perlu men-set IP-nya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita kalau saja ininya enable DHCP-nya ini kita tidak centang, kemudian kita masukkan passwordnya. Oke, sudah berhasil dirubah. Kita refresh dan kemudian kita double klik di sini. Kita tunggu. Oke, kita masukkan username-nya, defaultnya adalah admin. Kemudian kita masukkan password yang tadi kita buat. Oke, biasanya cara yang kedua ini, cara aktivasi melalui web browser itu apabila pertama kali itu kita sudah pernah aktivasi DVR tersebut dan kemudian kita sudah pernah akses, dan kemudian karena suatu hal kita ingin mereset default DVR tersebut untuk kembali ke setelan pabrik, maka dengan itu kita bisa menggunakan cara ini. Oke, untuk menunjukkan cara aktivasi menggunakan web browser, terlebih dahulu saya akan reset default dulu. Kita bisa ke menu sistem dan kemudian kita pilih maintenance ya. Kemudian di sini ada default ya. Kita bisa klik di sini default. Kemudian kita klik OK. Oke. Kita tunggu sampai DVR-nya restart dan kemudian nyala kembali. Ini mungkin butuh beberapa menit ya. Sekitar ya mungkin 3-5 menit. Maaf, ini lagi batuk. Oke, sambil menunggu DVR-nya restart, bagi Anda yang belum subscribe channel CCTV Update, silahkan di subscribe ya, supaya ini menjadi bentuk dukungan Anda kepada kami, sehingga kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tutorial tentang CCTV dan juga knowledge tentang CCTV. Dan juga jangan lupa untuk like video ini, dan kemudian yang penting adalah Anda share video ini ke orang lain, supaya orang lain juga mengerti tentang hal ini gitu ya. Dan pastinya ketika Anda men-share ke orang lain, pasti akan ada timbal balik yang baik untuk Anda, karena membagikan sama dengan memberi kepada diri Anda sendiri. Oke, kita tunggu. Nah, sepertinya sudah berhasil restart. Kita coba refresh. Oke, kalau belum, kita coba lihat di SADP toolnya. Kita refresh.
Oke, belum sempurna ininya nyalanya karena di sini belum mendapatkan IP. Oke, berarti kalau tidak berhasil seperti ini, itu artinya cara yang kedua ini kita perlu terhubung dengan modem terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita tidak terhubung ke dalam modem, maka IP-nya ini masih acak seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan coba hubungkan DVR ini ke modem supaya dia mendapatkan IP secara DHCP. Oke, kalau kita terhubung ke modem yang di laptop kita juga kita enable DHCP-nya. Kalau tadi kita menggunakan static, kita sekarang menggunakan opt-in. Oke, sekarang sudah mendapatkan IP ini. Kemudian juga kita bisa lihat di sini, kita refresh. Nah, sekarang dia sudah mendapatkan IP. Dan kemudian kita kembali ke browser, kita refresh. Oke. Nah, ini adalah form activation ketika kita melakukan aktivasi melalui web browser. Oke, sama seperti di SADP Tool, kita cukup memasukkan password dan confirm password. Terserah teman-teman mau bikin passwordnya seperti apa, tapi saran saya pastikan menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan kombinasi dengan angka. Dan satu hal yang perlu diketahui adalah untuk saat ini Hikvision tidak bisa menerima password yang ada konten username-nya. Misalkan kita buat di sini username-nya admin dan kemudian misalkan saya contohkan di sini ya. Kemudian misalkan contoh saya bikin admin 123. Kalau pengalaman saya sebelumnya itu tidak bisa menggunakan seperti itu, tapi kita coba kali ini apakah bisa atau tidak. Nih, di sini ada keterangannya valid password ring 8 sampai 16. You can use a combination of number, lowercase dan sebagainya. Oke, ternyata masih bisa. Kita coba. Di beberapa DVR itu sudah tidak bisa yang versi pembeliannya lebih tinggi. Atau ketika menggunakan software terbarunya Hikvision itu tidak bisa. Mungkin ini karena melalui browser dan browsernya mungkin belum update, jadi masih bisa. Oke, sudah bisa. Artinya kalau melalui browser itu masih bisa menggunakan username dan password admin 123. Tetapi untuk beberapa tools seperti SADP waktu itu saya pernah coba,
atau pas pada waktu saat kita mereset password itu tidak bisa menggunakan password yang ada konten username-nya. Tetapi saran saya memang untuk keamanan hindari menggunakan password yang ada konten username-nya. Misalkan username-nya admin, Anda menggunakan admin123, atau misalkan username-nya CCTV, Anda menggunakan passwordnya juga CCTV. Itu akan mudah ditebak oleh orang lain. Oke, saya kira itu saja dua cara bagaimana kita melakukan aktivasi DVR Hikvision. Dan ini juga bisa Anda lakukan ketika Anda memiliki IP cam Hikvision atau misalkan SVIS mungkin, atau merek-merek lain yang sebenarnya itu merupakan turunan dari Hikvision seperti Hilux, kemudian Infinity, Turbo HD, dan lain sebagainya. Masih banyak saya kira yang merupakan OEM dari Hikvision, dan itu Anda bisa menggunakan cara ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini, tutorial yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan kemudian jangan lupa juga untuk like dan share kepada yang lain. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.